Peluang Ronaldo pulang ke Real Madrid. Arsenal mata-matai pemain dengan teknologi. Barcelona siap balas dendam ke Real Madrid. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. Langsung saja kita mulai dengan berita pertama. Glenn Fredly suka timnas Belanda dan Barcelona. Tadi malam kita dikejutkan dengan berita kepergian Glenn Fredly, musisi besar tanah air. Jenazahnya sudah dipindahkan dini hari tadi dari rumah duka Heaven Darmais ke gereja GPIB Sumberkasih di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dimakamkan hari Kamis siang di Tanah Kusir. Semasa hidupnya, Glenn Fredly dikenal pernah menjadi produser sebuah film sepak bola Cahaya dari Timur. Sebuah film yang mengisahkan kehidupan pemain bola asal Tulehu, Maluku dengan latar belakang konflik di kawasan itu beberapa puluh tahun silam. Glenn juga beberapa kali membicarakan kesukaannya pada timnas Belanda dan juga Barcelona karena permainan tiki-taka mereka, yang akhir-akhir ini sudah semakin pudar seturut kepergian beberapa pemain seperti Charles Puyol dan Andres Iniesta. Selamat jalan Bung, selamat menyanyi dalam keabadian. Direksi Barcelona terlibat konflik. Masih soal Barcelona, terjadi konflik di dalam tubuh direksi Barcelona. Salah satu direktur yang baru saja masuk bulan Januari kemarin, Emily Russo, diminta mundur oleh Presiden Josep Maria Bartomeu dengan tuduhan membocorkan isi rapat direksi ke media dan juga membocorkan kritik yang dilancarkannya pada sejumlah pemain Barca. Dua hal itu sudah dibantah oleh Emily Russo. Direktur yang diminta mundur merupakan calon lawan terkuat Bartomeu pada pemilihan Presiden Barca berikutnya. Jadi, ya kita sudah tahulah alasan konflik ini. Bartomeu tidak mau ada pesaing. Barcelona tidak punya duit untuk beli Neymar. Analisa ini disampaikan oleh pengusaha Jaume Rohrer. Menurutnya bahkan sebelum krisis yang disebabkan oleh wabah yang melanda Eropa dan Spanyol selama 2 bulan terakhir, Barca sudah berada dalam krisis finansial yang sangat berat. Utangnya sangat besar dan sepertinya tidak mungkin lagi untuk dilunasi. Jadi penghentian kompetisi Liga Spanyol sangat menghantam Barcelona. Tidak ada pemasukan dari museum, uang tiket pertandingan, merchandise, uang siaran televisi. Dengan semua kondisi itu tidak mungkin Barca memiliki uang 100 atau 150 juta euro, setara 1,7 triliun rupiah sampai 2,6 triliun rupiah untuk membayar transfer Neymar kembali ke Camp Nou. Jadi sudah hampir pasti musim baru akan dimulai tanpa sang pemain Brasil itu di Camp Nou. Padahal PSG kemarin sudah mengutarakan opsi agar Barca membayar Neymar dengan cara dicicil. Tapi ini juga mengasumsikan musim kembali berjalan. Real Madrid potong gaji 10%. Mengikuti jejak Barcelona dan Atletico, para pemain Real Madrid setuju untuk menerima pemotongan 10% dari gaji mereka selama musim Liga Spanyol terhenti. Entah sampai kapan. Pemotongan gaji akan dinaikkan menjadi 20% jika musim di-stop sama sekali. Jika Liga Spanyol musim ini tidak dilanjutkan, maka ada uang besar dari hak siar televisi yang tidak masuk ke dalam kas perusahaan. Pembicaraan soal potong gaji ini tidak berlangsung secara mulus. Rapat-rapat sudah dimulai sejak Jumat pekan lalu dan tidak berhasil mencapai kesepakatan sampai akhir pekan. Ada duit yang harus dihemat sebesar 1,7 triliun rupiah jika musim dihentikan di tengah jalan, dan setengahnya kira-kira 800 atau 900 miliar rupiah yang harus dihemat jika Liga Spanyol bisa dilanjutkan kembali. Mayoritas pemain Real Madrid minta pemotongan gaji jangan banyak-banyak bos, 5% saja. Tapi setelah sejumlah pemain senior menyatakan kesediaannya termasuk Kapten Sergio Ramos, Karim Benzema, Luka Modric, Thibaut Courtois, serta didukung oleh pelatih Zinedine Zidane, akhirnya tercapai kesepakatan potong gaji 10% untuk saat ini dan potong lagi 20% jika musim dihentikan sama sekali. Spanyol merupakan negara terburuk di Eropa yang terkena krisis ini dengan jumlah kematian masih di bawah Italia. Liga Jerman dimulai awal Mei. Liga Jerman berencana melanjutkan kompetisi pada awal bulan Mei dan rampung tepat pada 30 Juni. Namun seluruhnya akan digelar tanpa penonton. Kebijakan mengadakan laga tanpa penonton akan diteruskan sampai 2021 mendatang. Liga Jerman berharap menjadi liga utama Eropa pertama yang bisa memulai lagi musim mereka dan sudah menetapkan awal Mei 2020 sebagai target. Saat ini,
18 tim bahkan sudah memulai kembali latihan mereka sambil tetap mengikuti prosedur kesehatan. Jerman merupakan negara terburuk keempat di seluruh dunia dan negara terburuk ketiga di Eropa dalam jumlah mereka yang terpapar. Tapi jumlah mereka yang pergi selamanya hanya kira-kira 2% saja dari total, mungkin yang terbaik di Eropa. Jika Anda melihat jumlah kasus baru per hari sudah terlihat penurunan. Begitu juga jumlah kasus aktif di Jerman mulai turun. Hanya saja jumlah kematian masih tinggi. Tapi ada optimisme bahwa grafiknya juga akan turun dalam waktu sebulan dari sekarang. Zidane lega Liga Spanyol terhenti. Jika ada orang yang merasa senang dengan terhentinya Liga Spanyol musim ini, maka orang itu kemungkinan besar adalah Zinedine Zidane. Liga Spanyol terhenti tepat ketika Real Madrid mulai terperosok. Laga terakhir Los Blancos sebelum musim terhenti adalah di tangan Real Betis. Kekalahan itu membuat Real Madrid kehilangan posisi mereka di puncak klasemen Liga Spanyol. Mereka kalah di kandang Real Betis dan Levante, bermain imbang di kandang sendiri versus Celta Vigo, dan tertinggal dalam pertandingan babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City. Saat Liga dimulai kembali, Zidane harus bisa memastikan timnya memenangkan gelar Liga. Tapi peluang di Liga Champions cukup berat setelah tertinggal 1-2 agregat dengan leg kedua dilakukan di Etihad Stadium. Situasi manajer Prancis ini di Santiago Bernabeu sedikit rumit, dengan banyak pihak meragukan bahwa ia mampu memberi gelar juara La Liga musim ini, dan tidak ada yang bisa Zidane lakukan untuk mendebat hal itu sekarang. Sebelum kita lanjutkan dengan peluang Ronaldo kembali ke Real Madrid, klik subscribe, like, share, dan tendang keras-keras loncengnya. Manchester United timbun 12 kiper. Bukan menimbun beras, bukan menimbun masker atau hand sanitizer, Manchester United malah menimbun kiper. Bukan 3 atau 4, setan merah punya 12 kiper sekaligus. Selain David De Gea dan Sergio Romero yang sudah kita kenal, ada pula Dean Henderson yang sedang menjalani masa pinjaman di Sheffield United. Dan juga Lee Grant, kiper tua usia 37 tahun bekas Stoke City yang direkrut pada tahun 2018. Tapi di luar 4 kiper itu ada 8 kiper lain menanti kesempatan di belakangnya. Total ada 12 kiper di Manchester United dengan 3 kiper utama berkualitas sekelas Liga Champions. Jadi sementara sulit bagi 8 atau 9 kiper lain merebut posisi penjaga gawang utama, mereka berebut posisi kiper ketiga yang mungkin akan dipakai oleh Manchester United untuk laga-laga Piala FA dan Carabao Cup musim depan. Belum jelas apa motivasi The Red Devils menimbun kiper. Apakah takut David De Gea pergi? Liga Italia siapkan panduan kesehatan. Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC telah mulai menyusun pedoman kesehatan guna mengantisipasi kemungkinan dimulainya kembali Serie A yang telah terhenti sejak tanggal 9 Maret karena situasi buruk di seantero Eropa. FIGC mengatakan bahwa komite medisnya sudah mulai melakukan rapat pada hari Rabu untuk menganalisa dan menetapkan protokol kesehatan untuk sepak bola jika aktivitas olahraga diizinkan untuk mulai kembali. Serie A sudah menjalani kira-kira 2/3 musim ketika dihentikan dan FIGC ingin menyelesaikan musim ini guna mengurangi kerugian finansial yang mencapai triliunan rupiah, terutama sekali dari hak siar televisi. Liga Italia sudah menyiapkan diri untuk melanjutkan pertandingan sampai bulan September atau Oktober jika diperlukan. Italia telah menjadi salah satu negara yang paling terpukul di dunia oleh wabah saat ini dengan sejumlah pemain Serie A termasuk di antara mereka yang terpapar. Namun jumlah kasus baru mencatatkan angka terkecil selama 25 hari terakhir. Inter Milan serius mengejar Lionel Messi. Menurut laporan terakhir dari Argentina, klub Liga Italia Inter Milan serius mengejar Lionel Messi. Rupanya hubungan Messi dengan direksi Barca jatuh ke titik terburuk setelah komentar tajam dan keras dari sang bintang Argentina itu. Ia tidak menerima dengan baik tekanan dari direksi Barca untuk memotong gaji para pemain termasuk dirinya sebesar 70% pekan lalu. Belum lagi rumor bahwa keuangan Barcelona pada tahap yang sangat tidak sehat. Inter Milan ingin memanfaatkan kondisi ini guna menawarkan bintang 32 tahun itu kesempatan melanjutkan karir sepak bola di Inter selama mungkin 3 atau 4 tahun lagi. Jika itu terjadi, maka kita para penggemar akan sangat gembira menyaksikan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo satu lapangan lagi.
Manuel Neuer tinggalkan Bayern Munchen. Petinggi Bayern Munchen, Lothar Matthäus, menduga Manuel Neuer akan pergi dari tim juara Bundesliga itu musim panas ini. Hal ini disebabkan karena Bayern menolak permintaan penjaga gawang Jerman itu untuk kontrak baru berdurasi 5 tahun. Manuel Neuer yang sudah berusia 34 tahun adalah kiper yang sudah dikaitkan dengan Chelsea jika mereka bisa menjual Kepa Arrizabalaga bulan-bulan ini. Bayern Munchen enggan memberi Neuer kontrak jangka panjang karena kiper Schalke 04, Alexander Nubel yang berusia 23 tahun telah setuju untuk bergabung dengan mereka musim depan. Matthäus, bekas gelandang Jerman yang kini berusia 59 tahun, mengatakan kepada Sky Deutschland bahwa keinginan Neuer bisa dipahami karena sang kiper pasti ingin keamanan masa depan. Tapi kontrak 5 tahun juga merupakan waktu yang terlalu lama. Matthäus minta Neuer mengingat betapa setianya FC Bayern di setiap fase kehidupannya. Untuk kepentingan kedua belah pihak akan sangat luar biasa jika Manuel mau menerima kontrak 3 tahun dan kemudian jika masih sehat dan performa bagus, dia akan mendapatkan kontrak berikutnya. Chelsea akan menonton perkembangan terakhir ini dengan riang gembira. Arsenal mata-matai pemain menggunakan GPS. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menggunakan teknologi GPS untuk memata-matai para pemainnya. Siapa yang tidur-tiduran di rumah, siapa yang terus berolahraga untuk menjaga stamina, siapa yang patuh dan siapa yang tidak patuh. Klub-klub Liga Inggris harus mematuhi perintah isolasi diri yang dicanangkan oleh pemerintah Inggris. Untuk itu tidak ada sesi latihan bersama, hanya sesi latihan pribadi di rumah para pemain, dan Mikel Arteta memasukkan para pemainnya ke dalam jaringan GPS untuk memata-matai tingkat kebugaran mereka selama masa isolasi diri ini. Sebelum ini para pemain sudah terbiasa menggunakan rompi GPS dalam pelatihan normal yang mengukur jarak lari mereka serta denyut jantung. The Gunners sekarang memakai pelacak yang sama untuk memantau kebugaran para pemain di rumah mereka masing-masing. Ini berarti Arsenal dapat dengan cermat menganalisis hasil dengan para pemain berusaha mempertahankan ketajamannya sebanyak mungkin. Bek sayap Kolasinac dan David Luiz adalah beberapa di antara banyak pemain The Gunners yang memiliki ruang olahraga yang luas di rumah masing-masing. Jadi Arteta bisa yakin bahwa dia bisa mempercayai pasukannya untuk tetap pada program pelatihan yang diberikan ketika aksi pertandingan ditangguhkan. Klub lain yang juga menggunakan teknologi semacam ini adalah Tottenham Hotspur. Barca balas dendam ke Real Madrid. Barcelona tengah menyusun sebuah rencana besar untuk mendatangkan Achraf Hakimi dalam sebuah skema balas dendam pada rival abadi mereka, Real Madrid. Achraf Hakimi tampil memukau dunia dengan penampilannya musim ini di Liga Jerman dan di Liga Champions. Pemain Real Madrid itu dipinjamkan ke Borussia Dortmund selama 2 tahun setelah musim debutnya bersama tim senior Los Blancos. Namun sepertinya Barcelona telah menyusun rencana untuk mencuri sang pemain keturunan Maroko itu menurut laporan media-media Spanyol. Achraf Hakimi memberitahu Real Madrid bahwa dia hanya akan kembali ke Bernabeu jika mereka menjamin posisinya sebagai starter. Jika tidak ada jaminan jadi starter, ia lebih suka dijual. Achraf Hakimi telah memberitahu klub bahwa kontraknya berakhir pada 2021. Jika durasi kontrak itu benar, maka bek serbaguna tersebut akan tersedia dengan status bebas transfer hanya dalam waktu 1 tahun lagi. Barcelona memiliki peluang emas untuk merebut sang pemain musim panas ini sebelum kontraknya berakhir. Barca sangat butuh seorang bek kanan dan Achraf Hakimi bisa menjadi salah satu calon. Pemain berusia 21 tahun itu sudah menjadi pemain tercepat dalam sejarah Bundesliga setelah mencatat kecepatan lari tertinggi mencapai 36,20 km per jam. Dia juga berhasil mencetak 3 gol dan menyumbangkan 10 assist dalam 25 laga Liga Jerman. Jika Barca berhasil merebut Achraf Hakimi di depan hidung Real Madrid, maka Presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu, bisa membalas dendam setelah klub ibu kota Spanyol itu merekrut Takefusa Kubo yang merupakan target jangka panjang Blaugrana. Namun niat Barca bisa diganjal oleh banyak tim. Dortmund ingin terus menggunakan jasa Achraf Hakimi. Chelsea asuhan Frank Lampard, PSG dan sesama klub Liga Jerman, Bayern Munchen siap bersaing untuk mendapatkan sang pemain. Peluang Ronaldo pulang ke Real Madrid. Terkait dengan situasi yang saat ini terjadi di Italia, muncul kabar bahwa ada peluang Cristiano Ronaldo
meninggalkan Juventus untuk kembali ke Real Madrid. Hal ini dipicu oleh pemotongan gaji 30% yang dilakukan Juventus. Rumor ini juga digerakkan oleh kehadiran Ronaldo pada pertandingan El Clasico terkini di Santiago Bernabeu dengan sang bintang Portugal terlihat hadir di tribun VIP awal Maret kemarin. Setelah imbang 0-0 selama babak pertama, Vinicius Junior dan pemain pengganti Mariano Diaz mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0 bagi kemenangan tuan rumah dan menjadi kemenangan pertama Real Madrid dalam 4 tahun terakhir El Clasico. Tapi sayangnya tidak ada kabar gembira kepulangan Ronaldo ke Real Madrid. Alasannya adalah pertama, Juventus sudah mau menerima permintaan Ronaldo soal durasi kontrak dan juga soal besaran gaji, 545 miliar rupiah per tahun. Kedua, Real Madrid tidak siap jika harus membayari gaji sebesar itu jika ia kembali ke Bernabeu. Alasan ketiga, penjualan Ronaldo ke Juventus senilai 1,9 triliun rupiah lebih merupakan sebuah penjualan yang bagus. Duitnya bisa dipakai untuk pembelian pemain lain dan operasional. Alasan keempat, hubungan Ronaldo dengan beberapa pemain Los Blancos sudah retak, terutama sekali dengan Luka Modric setelah komentar menyakitkan saat pemain Kroasia itu memenangkan Ballon d'Or tahun lalu. Jadi ya, tidak ada kabar kepulangan Ronaldo ke Bernabeu. Sekian dari gilabola.com, silahkan klik subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk mendapatkan video-video kami berikutnya.